Halo, gue Raditya Almurica, umur gue 21 tahun, gue lagi ada di konten Bispak. Bisnis apa, Kak? Sejak kapan gue bikin bisnis? Oke, gue bikin bisnis tuh sebenarnya dari gue zaman SMA tentu. Enggak sih, lebih ke zaman SMP akhir menuju SMA, transisi. Bisnis yang pertama gue bikin tuh sebenarnya dulu gue sempet jualan makanan juga. Tapi pertama mula tuh sebenarnya jualan sepatu. Nah, ini nyambung sebenarnya sama apa yang bisnis gue jalanin sekarang. Nah, dari gue SMP ke SMA tuh gue mulai bisnisnya jualan sepatu, terus lanjut jualan makanan. Sampai sekarang juga masih jualan makanan. Dan berakhir di Uncle Chen. Bisnis yang lagi dijalanin tuh sebenarnya sekarang ada dua. Pertama, primary-nya tuh ada Palu Gada Streetwear. Yang keduanya tuh ada bisnis Uncle Chen. Nah, Uncle Chen itu mungkin kita bahasnya tentang Uncle Chen ya, karena sekarang sesinya Uncle Chen. Jadi aku bakal bahasnya tentang Uncle Chen. Uncle Chen itu sebenarnya restoran ASEAN peranakan tentu. Kita tuh jualan makanannya dari menu-menu ASEAN fusion ya. Jadi nggak sebenarnya disebut oriental banget pun enggak, karena di combine sama lidah-lidah orang Indonesia. Jualan makanan utamanya tuh sebenarnya ada bakmi, ada dimsum, ada tradisional jajanan zaman dulu tuh namanya mie kaupan. Terus minumannya tuh masih ada coming soon, kita masih proses develop, ada mocktail, ada kopi dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, kenapa bikin bisnis di bidang makanan? Di bisnis bidang makanan tuh sebenarnya lebih ke hobi ya, karena dulu juga dari backgroundnya waktu SMA juga sebenarnya emang hobi juga jualan makanan. Tentu jualan makanan pasti hobi makan juga. Aku tuh personal lebih suka makan juga, nyobain makanan-makanan baru. Terus kalau ditanya kenapa pengen bikin bisnis makanan, lebih pengen kayak gue pengen bikin bisnis makanan, gue bisa makan tiap hari. Makan tiap hari gratis, bisa makan, nyobain menu sini-sini gratis, lebih kayak gitu. Tapi sisi lainnya sebenarnya itu lebih ke hobi aja sih gitu. Kalau ditanya bisa masak, sebenarnya nggak bisa masak jujur. Menu di Uncle Chen tuh sebenarnya utamanya tuh ada bakmi. Cuman kita jualan makanan bakminya tuh ada bakmi asin, bakmi manis, bakmi chili oil, ada bakmi yang paling recommended banget menurut aku nih yang paling lengkap, bakmi para sultan, ada bakmi Hainan. Nah, bakmi Hainan tuh isinya ada slice chicken, ada potongan ayam, terus ditambah sama bumbu dari Uncle Chen ini di bakminya, terus ada bakso dan pangsitnya juga kayak gitu. Menu di Uncle Chen tuh sebenarnya kisarannya mulai dari harga 25.000 sampai paling lengkap dengan minuman dan makanan tuh bisa sampai 35.000. Tapi kita ambil average-nya tuh rata-rata di angka 30.000 sih. 30.000. Bermotivasi. Oke, kalau bermotivasi sebenarnya lebih aku dari dulu punya prinsip di mana kalau misalkan melakukan sesuatu niaga atau bisnis tuh, menjalankan bisnis tuh lebih kayak lu tuh harus cari experience-nya dulu sebelum lo cari profitnya. Karena kalau gua mikir pengalaman tuh lebih penting daripada yang namanya profit. Profit mah lebih lebih bonus lah. Jadi motivasi utamanya sebenarnya lebih ke memperbanyak pengalaman aja sih. Karena gue juga kebetulan background gua sekolah bisnis, utama pasti semakin banyak sesuatu yang diasah pasti semakin berkembang juga. Makanya gue coba bikin bisnis, salah satunya bisnis makanan kayak gitu, Uncle Chen. Sebenarnya Uncle Chen juga dihitungnya dibuka di awal banget pandemik juga kebetulan. Untuk sebenarnya kalau ofisialnya di awal pandemi, tapi sebelumnya juga sempat jualan, tapi ya jualan makanan yang emang iseng gitu loh. Kayak dulu kan jualan dimsum, terus menu khususnya kalau dulu ya 2019-2020 tuh jualannya jualan dimsum, terus kayak baru ofisial terus dapat dana suntikan,
Kita jualan mulai di awal pandemik, seminggu, nggak awal banget sih, pokoknya 2 minggu 3 minggu awal pandemik. Awalnya tuh si Uncle Chen tuh berdiri di Jalan Banteng. Nah terus kita rebranding, pindah ke Jalan Gempol Kulon sekarang. Nah kalau ditanya kenapa bikin bisnis pas pandemik, karena menurut aku personal tuh pandemik tuh bukan suatu hambatan tapi sesuatu tantangan. Bukan berarti kalau misalkan lagi pandemik tuh kita nggak bisa berkreatif kayak gitu. Ya kita mulai aja lah dari dulu, dari hal-hal kecil dulu kita mumpunin. Walaupun emang sepi, itu tantangan buat kita gimana kita membawa market ke Uncle Chen ini kayak gitu. Buat bisnis baru, sebenarnya kalau personal sih sebenarnya udah cukup ya. Maksudnya aku sekarang bisnis di bidang fashion satu, bisnis di bidang F&B satu. Cuman kalau ditanya pengen bikin lagi, pengen jelas karena pengalaman aku pun pengen meluas nggak cuma di fashion ataupun di bidang F&B kayak gitu. Kalau misalkan ditanya pengen, mas pengen banget kalau misalkan punya modal gitu ya. Siapa tahu ada yang mau modalin gitu. Kayak gitu. Kompetitor, oh iya, Uncle Chen tuh kompetitor di Bandung sebenarnya banyak. Maksudnya dari yang emang udah lama, dari yang emang rumahan, dari yang emang biasa, apa ya kalau disebutnya sekarang lagi gaul kekinian gitu ya. Kalian nggak pernah, maksudnya adalah salah satu yang emang hits banget gitu ya, jualan bakmi, jualan mie dan sejenisnya. Kalau di Uncle Chen sebenarnya kita menghadapinya dengan konsep aja. Kita nggak mau, kalau harga kita bisa diadu lah, maksudnya harga nggak beda jauh. Misalkan kalian bisa makan di restoran dengan kisaran harga 25 sampai 35 ribu. Kita sebenarnya menawarkan konsep dan rasa. Kalau konsep yang kita tawarin sebenarnya konsep yang kita seperti dimana kalian bisa bercengkerama sama teman-teman kalian lebih intimate. Jelas karena kita bikin suasana seperti ada di rumah, seperti homey kayak gitu. Kalau konsep, ya itu konsep. Kalau misalkan rasa, kita juga jual dengan rasa, bukan rasa yang rasa dari bakmi yang emang milenial banget, enggak. Kita jual emang dari bumbu-bumbu yang sering biasa ada di rumah-rumah kayak gitu. Jadi feels like, taste like home gitu. Ya feels like home, taste like home gitu. Kalau misalnya kita makan di Uncle Chen. Oke, mungkin kalau ditanya kenapa namanya Uncle Chen, dulu tuh sebenarnya lebih kayak aku nih personally, aku mikir kayak aku pengen bikin figur di mana ada bapak-bapak, om-om ya tentu, om-om dari Chinese. Dia punya darah Chinese tentu, kultur Chinese, dan Oriental. Spesifiknya misalkan aku ngebayanginnya orang om-om di Hong Kong, dia tinggal di daerah gang, terus dia emang hidupnya tuh makmur, dia hidupnya santai, dia udah pensiun, terus kayak membayangkan dia lagi jualan mie, lagi street food gitu loh kalau di Hong Kong tuh. Dia jualan mie pakai singlet, kaos kayak gitu, terus ada handuk di sini, terus dia kayak selalu happy sama orang-orang, kayak menyapa kayak iya selamat pagi misalkan kayak gitu. Makanya itu disebutnya sebagai uncle-nya ya. Kalau misalkan Chen-nya tuh aku lebih kepikiran kayak ada film namanya Jackie Chan, tapi sebenarnya bukan berarti si Uncle Chen ini ngikutin sebagai figur Jackie Chan juga enggak, tapi dia tuh seorang yang pemberani, kayak film figur si Jackie Chan ini, dia pemberani. Dia tak kenal oleh waktu, walaupun umur dia emang udah tua, tapi dia gayanya emang tetap masa muda kayak gitu. Makanya disebutnya Uncle Chen. Kayak oke, kita makan di tempat yang emang homey, terus kayak tradisional orientalnya ada, tapi bukan berarti kita nggak gaul kayak gitu. Karena kita spesifik buat marketnya juga buat anak muda yang pengen ngerasain suasana oriental walaupun disebutnya nggak kuno kayak gitu. Makanya disebutnya Uncle Chen. Oh iya, kalau menu sebenarnya kita bikin signature-nya tuh, ya misalkan bakmi ini ya. Kita bakmi, tentu kita bikin ada tim developnya sendiri. Kita ngerekrut anak-anak lagi sih sebenarnya. Kayak teman-teman nongkrong, kayak ada dia emang biasa masak juga, dia biasa develop menu. Dan minta bantuan ke beliau, namanya Pak Acong. Dia yang bikin menu di Uncle Chen ini, tentu bakmi, dia develop semua. Kita riset bareng-bareng juga, bareng sama tim-tim Uncle Chen juga. Kita riset sampai jadilah menu bakmi di Uncle Chen. Itu nggak bakmi aja sebenarnya, kita ada bakmi, mie kaupan dan lain tuh kita develop semua bareng-bareng. Ya apa ya, awalnya tuh modal so tau sih, kayak oh bikin bakmi yang enak tuh kayak gini, ternyata oh bikin rasa bakmi yang enak tuh kayak gini. Misalkan di Bandung ada beberapa kompetitor, di Ciapit atau misalkan di Setiabudi,
kita cobain satu-satu, oh rasa yang kuatnya tuh seperti rasa ini, kita gabungin, kita mix, kita develop, dan kita kembangin bareng-bareng sama Pak Acong tadi. Tapi head chef-nya tuh lebih ke yang tadi aku bilang, namanya Pak Acong, kayak gitu. Kalau ngerasa down, sebenarnya ada, karena Uncle Chen ini, cerita tentang si Uncle Chen tuh, jadi sebelumnya tuh kan, sebelum di Jalan Gempol ini, si Uncle Chen tuh ada di Jalan Banteng. Nah kebetulan dulu tuh dukanya ya mungkin ya, tim Uncle Chen tuh beda, tim Uncle Chen yang sekarang sama yang dulu. Kalau yang dulu tuh aku lebih nge-handle banget nih, aku yang turun lapangan, terus emang ada yang develop menunya juga, ada temen aku juga. Nah dia emang bisa masak, tapi dulu jualannya dimsum, kita bikin dimsum bar, tapi ternyata dulu tuh lebih tidak profesional lah timnya. Misalkan katakanlah dulu berempat, sisa berdua gitu. Yang satu emang masih anak main kayak gitu, anak nongkrong, yang satu emang lepas tanggung jawab aja gitu. Terus akhirnya si Uncle Chen tuh walaupun udah jadi restorannya, kalau aku personal ini nggak bisa ditinggalin gitu aja, karena kan ini ibaratnya udah ada investornya, udah ada dikasih amanah. Ya udah tuh dulu emang sempat ngejalanin si Uncle Chen tuh sempat sendiri sampai sekitar 6 bulan 7 bulan di Banteng. 7 sampai 8 bulan di Banteng, di-cut akhirnya. Kan masih ada sisa sewa tuh padahal. Di-cut, terus aku ngobrol lagi sama investor kayak ini baiknya gimana kalau misalnya tetap dilanjutin juga nggak ada profitnya gitu ya, nggak ada pemasukannya. Terus akhirnya dikasih modal lagi buat rebranding. Nah, aku rekrut lah anak-anak yang emang ngerti masak, yang ngerti F&B, hospitality dan lain-lain buat ngembangin bareng-bareng. Makanya sekarang si Uncle Chen tuh rebranding dengan menu bakmi, bukan dimsum lagi. Itu dukanya ya mungkin. Kalau sukanya lebih kayak ternyata teamwork tuh emang lebih penting daripada jalanin sendiri. Kalau dulu kan emang jalanin sendiri, cuman punya karyawan 2, jalanin sendiri, aku yang nge-handle marketing, nge-handle finance, nge-handle semuanya lah pokoknya, operasional. Kayak ya itu sebenarnya sukanya tuh bisa tahu lah selak-beluknya. Kayak sekarang misalkan udah dibagi rapi, ada yang operasional, ada yang marketing, ada yang megang keuangan dan lain-lain, ya aku tahu selak-beluknya dulu kayak gimana gitu. Walaupun sekarang emang dijalaninnya sama orang gitu, sama teman-teman yang lain. Gitu, sukanya. Punya ilmu lebih lah. Oke. Ini nyambung sebenarnya, suka ditanyain sama teman-teman juga kayak, lo sebagai anak muda, lo nggak takut apa? Atau lo punya modal dari mana sih? Atau lo nggak takut uang jajan lo habis tiba-tiba misalkan kayak gitu buat ngejalanin bisnis? Karena kan sebutannya, ranah si bisnis tuh kan emang ada istilah di mana kalian melakukan sesuatu, kalian takut, kalian pun ya akan terhambat kayak gitu. Kalau aku personally sebenarnya buat anak-anak muda, cobain aja dulu, karena kalau kalian tahu dari dulu aku bikin bisnis tuh nggak pernah dipakai modal sendiri, dari uang jajan sendiri pun nggak pernah. Kayaknya Uncle Chen bikin, terus ya aku punya keahlian speak lah ibaratnya, speak sama orang. Terus akhirnya dia tertarik, coba yaudah ayo nih mau belajar bisnis, coba gue modalin ternyata. Terus ada angel investor yang emang cuma-cuma ngasih buat bikin restoran. Terus kayak ya itu kan amanahnya harus dikembangin. Terus kalau misalkan cerita sedikit tentang Palu Gada, juga dari dulu Palu Gada nggak pernah ngeluarin uang sepeser pun dari pribadi kayak gitu. Karena mindset yang dibilang kayak bisnis tuh emang utamanya harus pakai modal tuh nggak salah. Maksudnya salah gitu menurut aku. Kalau aku personal, modal itu nomor 2. Yang pertama itu networking. Di saat kalian punya networking yang luas, di saat kalian punya koneksi yang luas, modal tuh bakal ngikutin aja gitu. Sebenarnya gitu. Dari dulu jujur aku nggak pernah ngeluarin uang sepeser pun buat bisnis kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan takut, tetap aja jalanin. Kalau gagal pun sebenarnya itu dari pembelajaran. Dulu juga Uncle Chen kan sempat gagal, yang aku bilang tadi cerita. Kayak dulu ngejalanin semuanya sendiri, itu disebut fase kegagalan. Tapi ketemu tim yang emang bisa proper ngejalanin bisnis makanan, F&B, itu suatu kebangkitan gitu. Jadi walaupun gagal, sebenarnya itu pembelajaran aja. Kalau dikata bangkrut, sebenarnya nggak ada istilah di bisnis itu bangkrut. Yang ada, lu harus bisa maju atau lu harus berubah kayak gitu. Pencapaian, achievement sebenarnya kalau Uncle Chen sebenarnya belum banyak.
Maksudnya karena Uncle Chen juga baru buka sekitar sebulan 2 bulan di Gempol ini baru rebranding, berarti pencapaian yang ada ya pencapaian internal sih, maksudnya teamwork, punya teamwork yang proper itu disebut pencapaian, punya develop menu yang bagus, punya develop menu yang jelas gitu ya. Kalau dulu kan jualan, ibarat jualan dimsumnya dulu kan jual menu dimsum ya nggak puas gitu ya kalau kata orang. Terus kayak dapat feedback dari orang-orang sekitar, dari teman-teman sekitar atau dari ya yang orang-orang datang random gitu, organik datang ke sini terus mereka bilang enak dan rekomendasi pun itu sebenarnya udah pencapaian buat Uncle Chen. Cuman kalau pencapaian pribadi sebenarnya alhamdulillah aku punya 2 bisnis yang emang jalannya udah settle kayak gitu. Oke. Sebenarnya gini, kita hidup di tahun 2022 ya berarti ya. Kita hidup di tahun 2022 bukan berarti kita nggak bisa ngikutin yang namanya modernisasi. Teknologi itu udah pasti. Maksudnya kalau kata orang dulu, industri 4.0 itu kita berhubungan dengan teknologi. Sekarang kita udah industri 5.0, di mana teknologi emang udah masuk ke kehidupan kita. Otomatis kalau misalkan kita sebut sebagai bisnis yang emang tidak berkembang dengan teknologi pun akan kehambat gitu. Karena ibaratnya gini, di saat kalian ada di tengah arus sungai, kalian tidak bisa ngikutin si arus sungai, ya kalian bakal jatuh kayak gitu. Sama halnya kalau misalkan di bisnis. Kalau misalkan di bisnis, khususnya bisnis makanan, kita bahas bisnis makanan, kita tidak melakukan ibaratnya pengembangan inovasi di bidang-bidang teknologi. Misal kalau F&B kita bikin bisnis makanannya, teknologinya mungkin ya online ordernya kayak gimana. Misalkan sekarang lagi banyak GoFood, Shopee Food, GrabFood dan lain-lain. Atau misalkan teknik pengolahan yang kita pakai seefisien mungkin kita pakai teknologi, itu yang kita sebut sebagai modernisasi. Cuman kalau ditanya perlu nggak sih bisnis makanan buat ada di sosial media, itu sangat perlu. Karena bisnis apapun sekarang, kalau misalnya kita sebut sebagai bisnis industri yang baru gitu ya, industri makanan, fashion, apparel dan lain-lain, kalau misalnya kita lepas dari sosial media, orang mau kenal sama kita kayak gimana? Karena menurut aku, maksudnya aku pernah baca di saat sekarang tuh orang tuh pasti punya yang namanya smartphone. Smartphone pasti berhubungan dengan sosial media. Oleh karena itu kalau misalnya kita tidak mencapai sosial media, orang nggak akan bisa kenal yang namanya bisnis yang kita punya kayak gitu. Jadi awareness yang pertama harus dicapai itu dari sosial media. Contoh misalkan Instagram. Instagram tuh fungsinya buat brand image kita. Di saat kita membuat brand image yang bagus dan orang bisa mengenal brand kita lebih jauh, orang pun bakal datang nanti. Datang, customer pun bakal datang. Kayak banyak lah sekarang misalnya di Bandung ditanya, misal aku pernah bikin survei nih kayak, lo kalau misalkan datang ke restoran karena emang makanannya enak atau karena emang tempatnya estetik misalkan. Pasti orang bakal banyak, ini gue tahu dari TikTok karena tempatnya estetik. Kalau makanan rasa nomor 2 lah, kayak gitu. Sebagian orang ada yang ngomong kayak gitu. Maksudnya ya otomatis kalau misalkan kita punya tempat yang bagus, sosial media pun penting, kayak gitu. Oke, bicara tentang UMKM sebenarnya ini agak vital ya. Maksudnya kita ngomongin pemerintah ini semua agak vital. Cuman pandangan aku sebagai pelaku bisnis juga, ini in general aja yang nggak harus bisnis makanan gitu ya. Kalau menurut aku, kemarin tuh aku sempat bikin campaign di mana bareng teman-teman Hallway juga ya, teman-teman Palu Gada, teman-teman Hallway. Kita bikin campaign walaupun misalkan pandemik semua orang tutup, berarti kan otomatis kita dipaksa untuk melakukan modernisasi. Kita dipaksa untuk melakukan ya berinteraksi lah sama sosial media. Nah buat UMKM yang emang disebutnya masih konvensional gitu ya, belum mengenal sosial media, kemarin di campaign yang kita bikin tuh namanya Semua Bisa Berjuang. Kita bantu UMKM sekitar Pasar Kosambi buat ayo coba dong go modern gitu, go sosial media. Di saat kalian bisa pegang sosial media, kalian bisa bikin produk kalian tuh lebih terkenal, misalkan seperti itu. Nah kalau pandangan buat aku sebenarnya simple aja, maksudnya buat UMKM yang emang belum bisa memodernisasikan bisnisnya, coba sentuhlah yang namanya sosial media. Nggak ada istilah gaptek lagi di 2022, karena semua orang pasti punya smartphone. Kuncinya sebenarnya lebih ke sabar aja, maksudnya pernah misalkan ada keluhan kayak,
aduh gue udah bikin konten nih, misalkan udah bagus-bagus, tapi kok kenapa nggak ke up, atau nggak viral, atau nggak kenal sana sini, ya itu namanya konsistensi. Maksudnya pasti ada aja yang namanya konsistensi itu, misalkan dari 10 konten, katakanlah 1 atau 2 konten emang go viral gitu. Maksudnya ya kalau misalkan kalian sabar, kalian teguh, kalian tekun, misalkan kalian tekun bikin kontennya yang menarik mungkin, bikin gimmick dan lain-lain, orang pun pasti bakal aware sama produk kalian gitu. Simpelnya buat UMKM kayak gitu. Jadi manfaatkanlah teknologi semaksimal mungkin, khususnya sosial media. Pengen deh minta satu kata buat komunitif. Satu kata buat komunitif. Konsisten. Thank you. Sekian dari aku. Buat konten di Bispak ini, aku tunggu cerita kalian di episode Bispak lainnya. So, like, comment, and subscribe. Jangan lupa nonton video dari Komunitif.